Baik, saya lanjutkan lagi pembahasan tentang regenerasi katalis ya. Tadi kan sudah kita bahas tentang deaktivasi. Nah, bagaimana cara mengatasi deaktivasi tadi? Salah satu caranya adalah dengan regenerasi katalis. Regenerasi itu kan berarti dibuat lagi atau diaktifkan kembali begitu. Aktivitas katalis yang sudah terdeaktivasi tadi dapat dipulihkan dengan cara diregenerasi secara parsial ya, sebagian yang diregenerasi ataupun secara sempurna melalui treatment kimia. Proses regenerasi ini bisa berlangsung lambat ya, dikarenakan oleh meningkatnya tahanan difusi akibat tertutupnya pori-pori katalis. Peningkatan tahanan difusi ini akan menurunkan effectiveness faktor katalis. Jadi faktor efektivitas katalisnya jadi turun kalau tahanan difusinya meningkat. Meskipun kecepatan desorpsi pada umumnya meningkat ya pada suhu tinggi, namun pengontakan katalis dengan aliran gas bersuhu tinggi untuk jangka waktu yang lama dapat memicu terjadinya sintering atau aglomerasi tadi. Dan hilangnya aktivitas katalis secara irreversibel. Kalau irreversibel berarti nggak bisa dipakai kembali katalisnya. Deaktivasi katalis karena peracunan dan pengerakan akan berlangsung irreversibel atau nggak bisa dipakai lagi jika zat-zat penyebab deaktivasi tersebut tidak dapat digasifikasi. Digasifikasi itu dijadikan gas pada suhu di bawah suhu sinteringnya. Nah, kita bayangkan katalis itu adalah sebuah bola, kemudian bola tersebut punya permukaan gitu ya. Tidak semua permukaan dari bola itu efektif sebagai katalis, tapi hanya titik-titik tertentu atau bagian-bagian tertentu dari bola tadi itu yang merupakan sisi aktif dari bola. Begitu juga dengan katalis. Kalau katalis kita umpamakan sebagai bola, ada sisi-sisi tertentu yang merupakan sisi aktif dari katalis yang bisa bereaksi dengan baik gitu. Jadi nggak semuanya itu bisa, tapi hanya sebagian saja. Kita lewati ya. Logam-logam transisi mempunyai daya adsorpsi yang kuat ya. Logam transisi berarti logam golongan B ya. Kenapa kok punya daya adsorpsi yang kuat? Karena mempunyai pasangan elektron tak berpasangan pada orbital D. Adanya elektron pada orbital D ini didukung dengan keadaan elektron orbital S akan menjadi konsentrasi yang lebih besar pada keaktifan yang tinggi dalam pemutusan dan pembentukan ikatan kimia, sehingga menyebabkan logam transisi makin reaktif sebagai katalis. Logam transisi Ni dan Mu ini tersulfidasi. Yang tersulfidasi memiliki prospek untuk digunakan sebagai katalis hidrodesulfurisasi, hidrodenitrogenasi, dan juga perengkahan. Ni atau nikel sebagai promotor dan Mu sulfida sebagai kokatalis yang diemban pada gamma alumina dapat mengkatalisis proses hidrogenasi minyak bumi dan minyak batu bara di industri. Oke, katalis heterogen itu adalah surface science atau ilmu permukaan ya. Jadi proses katalitiknya itu hanya berhubungan dengan permukaan katalisnya saja, tidak sampai ke dalam-dalam, hanya permukaannya saja. Sehingga permukaan katalis ini seharusnya sangat lebar, sangat luas, harus selebar mungkin. Tetapi permukaan ini hanya harus bisa diakses oleh reaktan yang berhubungan dengan katalis tersebut. Oke, proses adsorpsi untuk katalis heterogen itu bagaimana? Adsorpsi ini terjadi karena adanya interaksi antara solid padatan ya dan juga molekul fluid fase atau molekul dengan fasa fluida atau cairan. Dua jenis material ini, solid dan juga fasa cairan, ini melibatkan dua gaya, di mana dua gaya tersebut dapat meningkatkan terjadinya fisisorpsi dan kemisorpsi. Fisisorpsi ini terjadi ketika ada dispersi dari gaya van der Waals yang tidak tergantung pada kepolaran molekulnya, kepolaran adsorben ataupun adsorptifnya ya, sehingga dia tidak spesifik ya kalau untuk fisisorpsi. Sedangkan untuk kemisorpsi, interaksi kemisorpsi itu
khusus untuk pembentukan senyawa kimia ya, karena namanya saja kemisopsi ya. Jadi dia membentuk senyawa kimia. Kalau fisisopsi itu tidak terbentuk senyawa kimia, tapi hanya terjadi dispersi saja. Oke. Nah, proses adsorpsi ini terjadi secara spontan. Delta G-nya kurang dari 0. Nah, karena delta S pada proses adsorpsi ini turun ya, maka molekul yang teradsorpsi itu berpindah pada permukaan katalis, tetapi tidak secara bebas seperti pada fasa gas. Delta S kurang dari 0, maka delta H juga kurang dari 0. Adsorpsi ini merupakan proses eksotermik dan kapasitas adsorpsi menurun ketika temperatur meningkat sesuai dengan prinsip Le Chatelier-Van Hoff. Nah, berikut merupakan perbandingan antara fisisopsi atau physical adsorption dan kemisopsi atau chemical adsorption. Parameternya adalah adsorbennya, adsorbatnya, suhu, jumlah yang teradsorb, jumlah yang teradsorb pada tekanan rendah, pengaruh tekanan pada jumlah yang teradsorb, spesifikasinya, reversibilitasnya, panas adsorpsinya, dan juga permukaannya. Untuk adsorben, fisisopsi itu semuanya padatan. Kalau kemisopsi sebagian ya, tidak semuanya padatan. Untuk adsorbat, untuk fisisopsi ini uap ya. Nah, kalau kemisopsi sebagian saja yang uap. Untuk suhu fisisopsi bisa low atau rendah, untuk kemisopsi itu harus suhu tinggi. Jumlah yang teradsorb untuk fisisopsi ini high atau banyak, untuk kemisopsi ini sedikit ya, karena tergantung dengan sisi aktif tadi. Jumlah yang teradsorb pada tekanan rendah untuk fisisopsi itu low atau rendah, untuk kemisopsi itu tinggi. Pengaruh tekanan pada jumlah yang teradsorpsi itu fisisopsi tinggi, untuk kemisopsi ini rendah. Spesifikasinya untuk fisisopsi itu enggak ada ya, spesifikasinya untuk apa. Tapi kalau kemisopsi itu tinggi spesifikasinya karena tergantung dengan sisi aktifnya tadi. Reversibilitas untuk fisisopsi ini reversible, sedangkan untuk kemisopsi ini irreversible. Untuk fisisopsi panas adsorpsinya ini rendah, sedangkan untuk kemisopsi itu tinggi. Nah, kalau permukaan untuk fisisopsi ini adalah multi layer, jadi beberapa layer. Kalau layer ya, lapisan, beberapa lapisan. Untuk kemisopsi ini hanya monolayer, jadi satu lapis saja. Oke, namun sisi adsorpsi yang paling kuat itu sebenarnya tidak dibutuhkan ya, atau tidak berfungsi sebagai sisi katalitik yang terbaik gitu. Nah, katalis yang bagus itu harus mengadsorb molekul reaktan cukup kuat supaya dapat bereaksi, tetapi tidak sangat kuat sehingga produk molekulnya terikat ya lebih banyak atau berkurang secara permanen di permukaan katalis. Contoh misalnya di sini emas ya. Emas itu bukan katalis yang baik karena emas ini tidak memiliki attachment atau ikatan gitu ya, ikatan yang cukup kuat dengan molekul reaktan, karena emas ini kan terkenal inert ya, jadi dia sulit untuk bereaksi dengan yang lain. Kalau dia sulit berinteraksi atau bereaksi dengan yang lain, maka attachment atau ikatan dengan molekul-molekul yang lain dia tidak cukup kuat, maka dia tidak cocok dijadikan katalis. Yang kedua adalah tungsten. Nah, tungsten ini juga bukan katalis yang bagus ya, karena dia mengadsorb terlalu kuat. Nah, jadi yang terlalu kuat atau terlalu lemah itu enggak bagus ya untuk dijadikan sebagai katalis. Maunya yang tengah-tengah gitu. Logam seperti platinum atau iridium ini bagus digunakan sebagai katalis karena dapat menyerap atau mengadsorb secara kuat, cukup kuat, dan memegangnya ya, hold, diadsorb kemudian diam dulu begitu, selanjutnya mengaktifasi reaktan, tetapi tidak sangat kuat sehingga produknya tidak hancur gitu ya, tidak break, tidak patah produknya. Nah, ini adalah volcano plot ya, plot volcano untuk dekomposisi pembentukan asam pada logam transisi. Disebut volcano plot karena bentuknya seperti gunung gitu ya. Nah, di sini suhu itu berpengaruh terhadap
kepentingannya bagaimana ya, sehingga diperoleh di sini A log R ya. A log R sama dengan minus 0,8 dan delta HF ini adalah panas pembentukan logam garam ya. Nah, di sini kekuatannya itu adalah kekuatan interaksi M reaktan. Kekuatan interaksi M reaktan dari gambar volcanoplot tadi. Oke, parameter katalis itu apa saja? Yang pertama adalah aktivitas ya. Aktivitas ini adalah kemampuan katalis untuk mengkonversi reaktan menjadi produk yang diinginkan. Aktivitas biasanya dinyatakan dalam persentase konversi atau jumlah produk yang dihasilkan dari jumlah reaktan yang digunakan dalam waktu reaksi tertentu. Selain aktivitas, parameternya yang lain adalah selektivitas. Kalau selektivitas berarti kemampuan katalis mempercepat satu reaksi di antara beberapa reaksi yang terjadi, sehingga produk yang diinginkan dapat diperoleh dengan produk sampingan seminimal mungkin. Kalau kita lihat di sini di gambar itu ya, itu ada parallel reaction A ya, ini A bisa jadi P plus P1 plus P2. P1 dan P2 ini kecil karena dia adalah produk samping. Yang kita mau adalah yang produk utama, yaitu P besar. Nah, ini contohnya ya, produk yang diinginkan adalah P. Produk sampingannya adalah P1 dan P2. Nah, jadi P1 dan P2 ini bukan produk yang diinginkan, sehingga harus diminimalisir ya. Habis selektivitas, kemudian ada kestabilan. Jadi aktivitas, selektivitas, kemudian kestabilan. Kestabilan ini adalah lamanya katalis memiliki aktivitas dalam waktu yang cukup lamakah atau tidakkah. Nah, kemudian dan selektivitas seperti pada keadaan semula. Ada istilah yang namanya turn off number ya, TON kita singkatnya. TON ini adalah stabilitas katalis yang dapat dihitung dengan dinyatakan sebagai TON ya, didefinisikan sebagai TON. Nah, TON ini merupakan rasio mol dari suatu reaktan yang bereaksi per mol katalis ya. Jadi turnover number itu adalah mol yang dikonversi dari substrat ya, kemudian per mol katalis yang digunakan. Nah, ini adalah turnover number. Yang keempat, kemudian kecocokan ya, kesesuaian katalis dapat dipertimbangkan atau diprioritaskan sesuai dengan urutan berikut ya. Yang pertama yang harus dipertimbangkan adalah selektivitasnya, yang kedua adalah stabilitasnya, dan yang terakhir adalah aktivitasnya. Rendemen katalis atau yield itu merupakan jumlah produk tertentu yang terbentuk untuk setiap satuan reaktan yang terkonsumsi. Kemudian kemudahan untuk diregenerasi atau proses mengembalikan aktivitas dan selektivitas katalis seperti semula, itu mudah atau tidak. Oke, jadi mungkin itu ya materi tentang deaktivasi dan bagaimana cara mengatasinya, yaitu dengan cara regenerasi. Untuk materi katalis heterogen cukup sampai di sini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.